Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arinasution ya dan kawan-kawan tentunya. Kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa para oknum advokat. Mudah-mudahan saya di masa yang akan datang bisa menjadi ketua Mahkamah Agung dan akan saya pecat hakim-hakim yang nggak benar. Pak Hotman Paris bilang, hai sahabat jangan saya bapak lagi bu, ibu bilang bapak terus. Ya, kalau Rasman nggak ada. Saya bukan marah kepada anda, tapi saya kecewa kok anda respon. Saya telepon tidak diangkat tapi masuk. Apa abang punya kesaktian apa gimana bang? Enggak tahu, makanya saya bingung. Iya. Yo, Mamang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu absen bolos, si Pakun yang lagi bermain dengan kos kaki ajaibnya. Dua topi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Nggak dikasih kendor, asli, bener-bener nggak dikasih kendor. Aku nggak expect bakal sepanjang dan seserius ini efeknya. Meluncur dulu. Terus nih yo, dari IG Bang Hotman Paris diinfokan bahwa hari ini Humas dan Ketua PN Jakarta Utara berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan Bang Rasman CS. Wow. Sesuai anjuran Mahkamah Agung. Iya. Gak dikasih kendor. Nanti kita lihat nih, baru banget saat video ini di-tag tadi sekitar 15 menit yang lalu baru rilis di Intense. Preskonnya dari Humas PN Jakarta Utara. Kita lihat dulu info dari Bang Hotman nih sejam yang lalu disampaikan. Ceki. Play. Berita viral, halo para awak media, katanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Wakil sedang di Mabes Polri lagi membuat laporan polisi terhadap dua pengacara yang melakukan huru-hara tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lagi di bagian laporan, jadi kalau Anda mau meliput segera ke Mabes Polri. Dua pejabat pengadilan KPN dan Wakil Jakarta Utara sedang di Mabes Polri membuat laporan terhadap dua pengacara itu, ya, lawan Hotman, yang berat melawan Hotman. Oke. Aku nggak ngerti Bang Hotman dapat info dari mana. Yang jelas disebarkan melalui IG-nya. Dan teman-teman media langsung meluncur berangkat meliput. Iya. Dan bener dapet dong meluncur. Just. Ninyo dari Intense. Aduh, judulnya pihak PN Jakarta Utara akhirnya laporkan Rasman Nasution ke Mabes Polri buntut kericuhan di sidang. Judulnya kan yang di-mention Bang Rasman doang. Ya. Tapi ternyata Rasman CS katanya nih. Aduh, aku kayak kasihan tapi ya gimana, ceki. Play. Seperti apa Pak? Ya, selamat sore ya rekan media. Sudah seperti yang Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arinasution ya dan kawan-kawan tentunya. Total ada berapa orang? Ya kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Seperti itu. Berarti atas adanya laporan itu sudah ada penetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar aturan persidangan. Ya itu karena sudah kami laporkan nanti menjadi kewenangan penyidik. Sudah ranah penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti kalau nggak salah berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti yang sampai naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak kira-kira? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal.
MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Pak, tengah aja, Pak, kamera, Jakarta Pak. Utara untuk melaporkan ini. Apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA ya? Pak? Bang belum jelas. Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk Ya bukan instruksi, ini udah perintah. Ya perintah dari Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah. Ya. Pak, untuk tindak lanjutnya nanti akan seperti apa Pak? Proses selanjutnya untuk tindak Ya itu ranah penyidik. Ya sudah penyidik. Nanti bisa diikuti lewat penyidik. Bapak boleh tunjukin laporan polisi. Laporannya sudah bahwa ini ya. Turunan dikit atas nama lembaga sudah dilaporkan. Dikit Pak. Ini Pak. kameramen dikit Pak, boleh Pak. Kiri Pak, kiri Pak. Bang dikit Pak, tahan Pak. Bang, HP-nya kiri Pak. Kanan Pak, kanan Pak, kanan. tahan Pak, tahan. Sama bukti-buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Ada mediasi nggak Pak sebelumnya Pak melaporkan ini Pak? Udah Pak. Udah ya. Oke. Ada bukti-buktinya Pak. Bukti-buktinya apa Pak? Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video. CCTV Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Ya, Berapa total yang diserahkan Pak? Ya. Ya kurang lebih ada 2 atau 3. Seperti itu ya. Dari pihaknya Rasman sendiri dan Firdaus sudah langsung minta maaf belum Ada Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu minta maaf kepada pengadilan tinggi, kepada pengadilan negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Ya kita Kan tetap proses lebih lanjut. proses hukumnya untuk terdakwanya kan sebenarnya masih berjalan di PN Jakut. Tapi apakah dengan ada laporan polisi ini akan mengganggu proses persidangan? Enggak, kita tetap sesuai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Iklima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Seperti itu ya. Ya cuman kami minta nanti ikutlah menjaga ketertiban aja ya. Seperti Pak itu. dari pihak terdakwa sendiri minta ganti hakim, nanti akan bagaimana? Ya, ganti hakim kan itu permohonan dari terdakwa, silahkan aja. Ada nggak alasan untuk mengganti hakim? Kan seperti itu. Kan seperti itu, ya. Jadi kami juga tidak bisa menentukan harus diganti tidaknya. Masih tetap berjalan. Seperti itu, ya. Bapak selain laporan ini, apakah nanti ke depan, ini kan sidang masih lanjut Pak, apakah Ya. ada teguran resmi lah dari PN Jakut untuk kepada terdakwa atau pihak-pihak untuk menjaga kondusivitas di... Ya sebetulnya kan pelaku-pelaku itu kan sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu ya. Kalau itu nggak terjadi nggak mungkin akan seperti ini ya, seperti ini. Ya seperti itu ya, udah cukup ya. Aduh. Aku tuh kayak tadi tuh mikirnya tuh ya udah cuma sekedar rame-rame di sosmed terus ya udah redup gitu kayak biasa ya kayak perviralan di sosmed pada umumnya. Iya. Cuma kalau dipikir-pikir sulit juga sih karena kekisuhannya di ruang pengadilan. Iya. Tadi juga 2 poin yang dilaporkan pada saat skors, which is itu yang ada Bang Hotman gitu ya, ada adegan naik meja. Ya. Sama pada saat sidang kembali dibuka tadi kan. Oh, berarti iya. yang ini loh, yang Santai People mungkin ini aja nih meluncur. Yes. Nih yang ini, aku tadi mau ngejelasin kan, yang di shot dari belakang yang kelihatan, aduh bingung juga ya. Udah mending kita play aja ini nih, kebetulan ada ya. Yang ini juga yang dilaporkan nih, ceki-ceki. Play. Tahukah Anda? Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Lebih tangan ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Tidak bisa. Ganti. Ganti. Hakim ganti. Koruptor. Iya Ini. sih ya, kalau dipikir-pikir, kalau kemarin kan berdalih nggak bisa kena etik karena kan itu persidangan sudah ditutup gitu kan, lagi ditunda lah Lagi gitu diskors, ya. ya. Itu yang naik mejanya tuh. Iya, cuman kan kalau ngelihat ini kan pada saat persidangan berarti kan. Iya, justru kenanya double. Yang pertama pas udah diskors, ricu, terus ada adegan naik meja katanya tuh ya. Terus yang kedua ini kalau berdasarkan cerita Bang Rasman kemarin yang diklarifikasi yang gelangnya lompat itu, itu kan diceritain setelah diskors kita udah tenang, hakim masuk, seenak hati tetap ngebuka dengan persidangan tetap ditutup.
saya maju ngomong gitu kan, terus yang masalah bahas ada teriakan koruptor, nah terus ada gebrak-gebrak meja kayak gini, itu jadi double kenanya pas diskor sama pas dimulai lagi. Cuma aku nggak expect, aduh gila. Seserius ini ya Bang. Iya, susah juga sih karena di ruang persidangan sama yang satu pada saat skors, yang satu saat sidang dimulai juga. Aduh, tolonglah kumaha tuh ini teh. Kalau kemarin-kemarin kan kita biasa ngikutin yang biasanya tuh kayak war-war di media sosial aja gitu ya. Iya, sosmed, bahkan ada lapor sana, lapor sini, lapor sini, gitu kan. Ini, aduh, pengadilan nih negeri Jakarta, aduh. Iya, yang lapor justru dari pihak pengadilan negerinya. Iya, PN Jakut langsung yang lapor atas instruksi, langsung perintah lapor. Tolonglah, aduh. Nih yo, kita kasih nextnya yo. Yo. Ya. Nextnya dari Bang Hotman, bener-bener nggak dikasih kendor. Begitu udah tahu pihak PN Jakarta Utara melaporkan, diinfoin kan lewat VT kan. Nah terus di beberapa menit kemudian bikin VT ini Bang Hotman nih, ceki. Play. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Ikatan Hakim Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Menghukum pengacara yang sudah keterlaluan menghina marwah pengadilan, menghina hakim tidak cukup hanya dengan laporan polisi. Walaupun pengacara tersebut dipecat oleh organisasi pengacara, dia bisa pindah ke organisasi pengacara lain. Itu yang terjadi sekarang ini, ya. Ada salah satu sudah dipecat, langsung dia pindah ke organisasi lain. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah agar Ketua Pengadilan Tinggi membatalkan SK berita acara sumpah BAS. Karena salah satu sumpah dari pengacara adalah menjaga martabat, menjaga perilaku advokat dan menghormati pengadilan dan undang-undang. Itu adalah salah satu sumpah pada waktu disumpah kemudian mendapatkan SK BAS. Tanpa SK BAS, maka pengacara tersebut tidak bisa praktek selama-lamanya. Jadi mohon Ketua Pengadilan Tinggi segera cek di mana dia praktek sebagai pengacara, BAS-nya segera dicabut agar dia tahu rasa. Nggak cuma dilaporin doang, jangan stop sampai di situ katanya. Kejar, batalkan surat SK berita acara sumpah biar nggak bisa beracara lagi. Ini yang bikin aku rada ngeri karena sekelas Bang Hotman Paris nih magnet untuk keviralan itu cukup kuat gitu kan. Kasarnya dia bisa berdiri sendiri kayak tadi kan, dia berdiri sendiri nginfoin, yes teman-teman media yang nempel, teman-teman media nempel gitu. Jadi buat ngejaga keviralan tuh cukup lumayan kuat. Iya, itu sebenarnya aduh sampai dicabut sampai nggak bisa beracara, tapi ya gimana? Iya, maksudnya aku kalau mau ngebandingin sama masalah-masalah yang kemarin-kemarin gitu ya Mang ya, ini kayaknya paling serius gitu. Maksudnya karena kan kalau yang kemarin contohnya kayak Bang Hotman sama almarhum Bang Alvin gitu kan, kayak cuman sindir-sindiran aja gitu kan. Iya, di sosmed. Kencang-kencang gitu. Nah, ini bener-bener seserius itu serius gitu. Ini gitu. Sampai minta dicopot tadi SK-nya itu kan. Berita acara sumpahnya. Iya. Masalahnya luncur. Ini kemarin memang karena breakdownnya cepet kemarinnya mungkin kelewat ya baru ngeh. Ikatan Hakim Indonesia juga bersuara di saat press release dari Mahkamah Agung. Dan ini poin-poin yang disampaikan ya, ceki-ceki. Play. 4. Ikatan Hakim Indonesia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga martabat dan kewibawaan peradilan. Masyarakat diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak integritas peradilan. Ikatan Hakim Indonesia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa para oknum advokat yang tidak profesional dan tidak menjaga kehormatan profesi advokat. 5. Bener-bener kali ini bener-bener dikasih efek jerahnya tuh bener-bener full power ya.
Makanya seserius itu ya Mang Iya, ya. dari sisi PN-nya melaporkan, Iya. ya enggak, atas apa perintah dari MA. Iya. Terus Ikatan Hakim juga menyuarakan. Mm-mm. Mungkin ini aku nangkapnya sebagai backup ketika tadi masukan dari Bang Hotman agar dibatalkan gitu kan. Itu kan dibatalkan berita acara sumpahnya ya dengan maksud agar tidak bisa beracara lagi gitu kan. Ya kalaupun nggak dilakukan gitu tetap jalan aja berita acara sumpahnya. Ini Ikatan Hakim menghimbau agar udah nggak usah dipakai lagi jasanya. Kan di pemikiran orang awam jadi mikirnya kalau mau pakai jasanya, aduh tapi ini hakim-hakim nanti takutnya jadi terpengaruh, akhirnya bete gitu, akhirnya lu pakai jasa itu gua ini aja. Iya, walaupun tidak boleh kan. Cuman kan jadi ada ketakutan tersendiri di kepala masyarakat awam gitu ya. Akhirnya memilih untuk aku nyari aman deh gitu. Ini soal pernah dihimbau sama Ikatan Hakim Indonesia gitu. Takutnya berpengaruh walaupun ya belum tentu gitu kan. Itu dia. Tolonglah ya. Tapi Nyo, Bang Rasman dan tim sepertinya tidak tinggal diam. Ini meluncur dulu. Nyo. Dari Kompas TV, ya ada video yang berjudul Rasman laporkan Hakim PN Jakarta Utara ke KY. Jadi bisa kita bilang bahwa Bang Rasman dan tim juga tidak tinggal diam. Mereka ada pergerakan melaporkan hakim, di mana hakim yang kemarin menyidangkan majelis hakim ya ke Komisi Yudisial. Kita lihat dulu highlightnya, ceki-ceki. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun, panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press con. Panggil kami dong. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang. Silakan. Bang Rasman tidak tinggal diam, memutuskan untuk melaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Komisi Yudisial atau KY gitu kan, terkait lah gue belum diperiksa udah ada siaran pers gitu yang kayak seolah-olah udah tahu aja, mungkin kayak gitu ya. Akhirnya memilih untuk melaporkan ke KY, mungkin nanti untuk diperiksa kali ya, makanya dia bilang panggil kami akan buka semuanya. Menjelaskan semuanya. Tapi meluncur. Ninyo. Tapi KY-nya sendiri, Komisi Yudisial, itu mengadu ke Komisi 3 DPR RI tentang meminta perlindungan karena di beberapa case ada kejadian yang mengganggu keamanan atau kenyamanan hakim gitu, termasuk yang kemarin. KY-nya sendiri aja ngadu. Kayak sederhananya mungkin ya Pak, ya ini kemarin juga kan beberapa kali ada kejadian nih kemarin juga nih, jadi kita minta perhatian lebih terhadap keamanan hakim, para hakim gitu. KY-nya aja ngadu ke Komisi 3 DPR karena resah dengan kejadian kemarin. Ceki-ceki. Kemudian belum lama ini juga terjadi kericuan di dalam sidang saat pemeriksaan perkara nomor 1057/PIT-B/2024 PN Jakarta Utara. Terjadinya kericuan atau tindak kekerasan yang dilakukan pihak yang berperkara sejatinya mengabaikan prinsip ketertiban dalam persidangan, sehingga dengan begitu seharusnya hakim dapat melakukan tindakan antara lain dengan memeriksa petugas keamanan untuk mengeluarkan pihak-pihak yang membuat gaduh dalam sidang. Ketentuan mengenai semua pihak diwajibkan untuk menghormati persidangan sebenarnya sudah terdapat pengaturannya dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal 218 yang berbunyi sebagai berikut.
Kayaknya aja ngadu ke DPR Komisi 3 ya nih, Iya. meminta ya perhatian lebih gitu, perlindungan lebih gitu kan. Mungkin nanti pihak DPR Komisi 3 bisa merekomendasikan kepada teman-teman Polri gitu untuk sekiranya case-case yang akan disidangkan kalau dilihat sepertinya punya potensi ke arah gaduh gitu, bisa dikirim personil berlebih atau seperti apa gitu untuk diperketat lagi gitu. Tapi poinnya kayaknya aja yang tadi katanya di video sebelumnya Bang Rasman mau ngelaporin Hakim PN Jakut ke kayaknya aja ngadu ke Komisi 3 DPR RI gitu. Karena resah akan kejadian itu. Ketakutan. Iya. Berarti kan secara nggak langsung laporan yang dari Bang Rasman nggak akan diterima dong. Nggak akan, karena kayaknya tuh ngerasa ini problem nih gitu, ngeganggu hakim-hakim gua gitu mungkin ya. Makanya akhirnya mengadu ke Komisi 3 DPR RI gitu. Tapi nggak tinggal diem, Bang Rasman juga ngejar ke Komisi 3 DPR RI. Meluncur. Ninyo. Yes. Dari Grid ID. Saat momen Bang Rasman kemarin mau meluncur ke Mahkamah Agung. Jadi secara timeline tuh saat Bang Rasman ke Mahkamah Agung, KY itu udah udah prepare di DPR gitu untuk ngadu yang tadi VT-nya kita play. Jadi rencananya setelah Bang Rasman ke Mahkamah Agung, ini kan kayaknya masih berjalan nih. Habis itu Bang Rasman ke DPR Komisi 3 gitu untuk bertemu KY plus sama anggota DPR juga sekalian. Ngadunya di situ dah itu double-double gitu kan. Tapi ini penjelasannya dari Grid ID 1201 ceki. Play. Jadi itu dulu di sini. Dari sini mari kita sama-sama ke Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung ke DPR RI. Ini peluang bagus. Di DPR RI sedang ada rapat dengar pendapat. Kemudian di sana ada juga Komisi Judisial. Kami akan datang untuk informasi teman-teman. Adindaku Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Kasus Surabaya, kalian undang ketua kepala kepolisian Polrestabes Surabaya, Semarang. Kasus di sana. Kapolda kalian undang. Kasus yang ada di Sumatera Barat. Kenapa ini tidak? Bukankah Anda sejawat dengan saya? Kita sama-sama. Janganlah begitu. Jangan pejamkan matamu di kasus yang sudah terang benderang ini. Tanya kasus ini kenapa 34 bulan, bro. Ya, jabatan ini ada di sana. Itu bahagian dari titipan Allah. Saya juga pernah ada di sana. Hanya saja Anda di DPR RI, saya di DPRD. Saya bukan marah kepada Anda, tapi saya kecewa. Kok Anda respon? Saya telepon tidak diangkat, tapi masuk. Barangkali ini Pak Sukmi yang juga selalu bersuara. Mohon Pak Sukmi perhatikan aspek-aspek ini. Pak Sukmi juga orang hukum. Saya yakin kita semua akan maju untuk perbaikan Indonesia. Tapi kalau kalian membiarkan ini dan harus saya akan jadi korban, saya siap untuk perbaikan hukum Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya. Itu dia. Niatnya kan setelah ke MA yang VT-nya ramai kemarin, itu langsung merapat ke DPR Komisi 3, sekalian ketemu KY juga di sana. Jadi ngadunya setelah ngadu mungkin ke kantornya gitu kan, terus sekalian ngadu juga ke KY yang ada di Komisi DPR 3 yang tadi kita lihat tuh kayaknya juga ngadu resah sama kemarin rusuh gitu kan ibaratnya ya. Nah tapi di sini sebelum berangkat ke MA yang nanti akan diteruskan ke Komisi DPR yang nanti akan diteruskan ke Komisi 3 DPR RI, itu pun Bang Rasman masih belum dapat undangan. Ya enggak? Karena tadi dia mention yang lain-lain diundang, ini kok enggak gitu kan. Iya. Terus juga sudah berupaya menelepon Bapak Habibur Rahman, di mana kita tahu wakil ketua DPR RI Komisi 3 gitu. Katanya ditelepon masuk tapi nggak diangkat, mungkin ringing doang sampai panggilan tak terjawab ya. Iya. Yang akhirnya kemarin tuh nggak kejadian. Ya karena nggak ada undangan, mau direct masuk juga kan wakil ketuanya nggak ngangkat gitu, belum ada approval sama pihak yang di dalam gitu. Jadi ya gagal aja gitu. Jadi malah apa ya, aku ngeliatnya kayak aduh, jadi bener-bener sendiri gitu. Ngadu ke KY, kayaknya aja ngadu ke Komisi DPR 3. Mau ngadu ke Komisi DPR 3, ditelepon gak diangkat-angkat. Nungguin undangan gak diundang-undang gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan ya Bang ya. Tolonglah ya
Tapi ya mau gimana gitu, dibilang kasihan Maya kasihan, tapi melihat tadi Bang Hotman yang nggak ngasih kendor, menggebu-gebu nge-push terus di sosmednya. Iya. Sepertinya Maya ini bakal sama ini aku ngeliat Bang Firdaus kasihannya tuh kayak ya sebenarnya kayak ke bawah-bawah Iya, gitu kan. iya. Bahkan sampai sekarang dilaporkan pun dia masih belum tahu kenapa dia bisa naik. Iya kan, sampai yang terbaru Dr. Richard pun nggak ngerti, dia nggak tahu. Tiba-tiba udah di atas aja tanpa sadar begitu katanya kan. Coba nih meluncur. Yes. Nio. Ya. Bahkan sampai sudah dilaporkan Bang Daus sendiri nggak tahu gimana bisa di atas. Sampai ini dengan Mas Uya Kuya mencoba membreakdown kemungkinannya kira-kira gimana ya sampai akhirnya bisa di atas. Nggak nemu. Kasian. Sampai sudah dilaporkan pun yang dilaporkannya kayak nggak tahu kenapa gue bisa di atas. Masih menjadi misteri sampai sekarang loh. Mungkin Pesulap Merah bisa ikut membantu membongkar misteri ini. Iya. Tapi kita lihat dulu dari Uya Kuya TV menit 641 ceki-ceki. Play. Itu gimana Bang, silat apa gimana, coba ini. Jadi kan posisi berdiri kita ini kan berdiri, kalau kita ini kan meja nih, saya duduk. Kalau kita bangun langsung, ini udah nggak ada nih, ini kekunci nih, ini kekunci. Ini rekonstruksi nih. Iya. Kalaupun kita mau naik, kita harus balik dulu begini, begini pasti saya jungkel ke sana. Karena kan itu ada bangku lagi. Iya. Nah ini posisi kejepit begini, saya bingung, tahu saya udah di atas. Jadi abang nggak sadar itu? Nggak tahu saya, tahu udah di atas. Makanya sampai sekarang saya minta tolong Pengadilan Jakarta Utara keluarkan itu rekaman CCTV-nya. Lo abang bilang katanya abang refleks gara-gara pencak silat. Iya, karena refleks itulah makanya saya bilang, saya naik bagaimana caranya? Gitu. Kok tahu terus udah? Iya. Kan saya tinggi pegang, loh. kan posisi saya begini. Pegang handphone. Tolong, jangan, tolong. Coba kita ulang ya, coba nih. Abangnya, Bang Hotman di mana nih? Sana kan? Bang Rafa di sini. Abang masih duduk kan? Ya, ini kan Bang Hotman, ini Bang Rafa. Abang masih duduk ya? Masih duduk. Coba tiba-tiba kejadian action set. Abang kan saya lagi begini. Gitu. Tahu dia ribut, woi, Abang sendiri. Tahu di atas. Iya. Abang punya kesaktian apa gimana Bang? Enggak tahu, makanya saya bingung. Iya. Bu Elida aja saya tanya, Bu saya naik bagaimana Bu? Enggak tahu katanya. Tapi ada video juga waktu main abang press conference, justru abang memerintahkan nanyain siapa yang naikin abang ke meja nih, lihat Bang. Iya, makanya nah, kita itu gimana Bang? Kok tiba-tiba abang bilang siapa yang naikin saya ke meja? Ya sekarang posisi saya dengan kondisi tangan megang handphone dan tangan kejepit, ini pasti butuh waktu lama untuk naik. Kan handphone ini, tolong ya, kan saya tolong kayak gini. Tahu saya udah di atas. Gitu. Jadi abang nggak sadar nih? Nggak sadar saya. Ya apa perlu kita mungkin ada pengadilan, ada CCTV? Harus ada CCTV itu, ada. Makanya saya minta dibuka itu. Ya barang siapa yang ada mengambil momen. CCTV itu ada. Makanya saya minta dibuka itu. Iya dibuka sih, tapi diserahkan ke Mabes sebagai barang bukti untuk melaporkan. Aduh gimana? Penasaran juga sih aku kayak gimana bisa, cara naiknya gitu ya. Karena kan mohon maaf ya melihat size-nya tuh kayak sepertinya cukup berat untuk bisa langsung loncat gitu. Iya kan. benar. Mejanya tinggi juga. Pasti ada prosesnya dulu gitu kan, kita pengen tahu gimana prosesnya ya. Tolonglah nyari-nyari di TikTok nggak ada yang nemu juga footage momen naiknya. Ya karena pasti fokus ke tengah semua kan pada saat itu kan. Begitu di pan ke kanan gitu loh udah naik gitu. Itu footage awalnya tuh bener-bener CCTV, nanti nunggu dirilis aja ya. Senap-saran. Ninyo kita kasih nextnya Nyo. Ninyo bener-bener netizen TikTok ya, aku nemu momen ini aja gara-gara surfing di TikTok, teman-teman netizen ada yang terus nge-post. Ini momen Ibu Ida Neti ditegor sama dari siapa? Bang Rasman. Dari teguran halus sampai teguran kenceng. Kenapa ditegor? Karena nyebut Bang Hotman Paris, Pak Hotman. Ceki. Play. Kita minta sidang terbuka itu yang minta tergugat loh, terdakwa loh yang minta. Seharusnya Pak Hotman yang minta kepada hakim agar perkara ini dibuka dan terbuka untuk umum. Bahkan live agar tahu. Nggak usah panggil Bapak Hotman lagi, Hotman aja udah. Apa ini panggil Bapak? Jadi di sini kita melihat sepertinya dia melakukan hukum ini sebagaimana pesanan dia. Indikasi ya. Nah, tadi satu teguran kan, memang masih lembut tegurannya. Nah di menit 2441 meluncur. Nih yo, ceki. Play. Nah, saya yakin Pak Hotman Paris bilang, hai sahabat jangan saya Bapak lagi Bu, Ibu bilang bapak terus. Ya, kalau ke Rasman nggak ada. Hotman itu brengsek. Pak Oto. Nggak pantas dipanggil Bapak dia. Tolong dong, dia bilang kan. Nah.
Ibu nggak ngedengerin sih, tolonglah. Lagian giliran ke Bang Hotman manggil Bapak, giliran ke Rasman tadi bilang giliran Rasman aja. Padahal kan yang kliennya Ibu Bang Rasman ya. Tolonglah si Ibu. Dari menit 19 sudah di remind, menit 24 diulang lagi. Tolonglah. Aduh. Nah, saya yakin Pak Hotman Paris bilang, "Hai sahabat Jangan saya." bapak lagi, Bu. Ibu bilang bapak terus. Ya, kalau Hotman Rasman Paris bilang, Rasman "Pak Oto." ada. Hotman itu brengsek. Pak Oto. Gak pantas dipanggil bapak dia. Tolong dong. Ibu dengerin dulu temennya lagi, aduh tolong lagi dikasih tahu nih buat sama klien Ibu, tolong lah. Ya tapi ya lucu juga ya, itu kan pengacaranya Bang Rasman ya. Iya. Ke Bang Hotman panggilnya bapak, giling keras ke Bang Rasman aja gitu, tolong lah ya. Aduh, ya. Tapi aku respect teman-teman netizen berhasil nemu momen-momen detail kecil kayak gini. Emang nggak ada obat netizen sih kalau urusan mendetail masih sumpah, tolonglah. Ninyo kita kasih nextnya Nyo. Ninyo, nextnya dari Instagram Bang Firdaus yang nampaknya sepertinya masih tetap tenang menghadapi pelaporan dari PN Jakarta Utara, Ikatan Hakim. Di sini ada ngeposting captionnya sih latihan jadi pejabat Mahkamah Agung dan DPR RI dulu, ceki-ceki. Play. Pak Firdaus, ada apa datang di MA dan di DPR ini? Kedatangan saya ke MA itu saya lagi magang, latihan jadi ketua MA karena saya persiapan mencatin hakim yang nggak benar, mencatin pegawai pengadilan yang nggak benar. Saya lagi latihan. Jadi saya magang ke MA tadi sebentar, latihan untuk menjadi ketua Mahkamah Agung ya. Mudah-mudahan saya di masa yang akan datang bisa menjadi ketua Mahkamah Agung. Dan akan saya pecat hakim-hakim yang nggak benar, dan akan saya habisi semua hakim-hakim dan pejabat-pejabat yang nggak benar. Ya, dan kedatangan saya ke DPR ini, saya latihan menjadi anggota DPR RI Komisi 3. Ya, baru latihan ya. Karena persiapan untuk membenahi hukum di Indonesia. Jadi mudah-mudahan beneran saya akan menjadi anggota DPR RI ke depan. Itu aja. Dan selain itu ada kabar gembira nih. Ada kabar gembira ya. Ada kabar gembira. Siap-siap aja Hotman. Hotman, siap-siap aja kau. Pasti kau kaget. Pasti kau kaget ya. Bener nggak? Benar. Oke. Ya. Oke. Ini secara timeline diambil saat belum mengetahui sepertinya ya, belum mengetahui karena kan kemarin ya ini ya momennya tuh ya. Jadi belum tahu kalau pihak PN itu akan melaporkan. Tapi yang sekarang juga ada update masih tetap tenang. Cuma sebelum ke update itu sebagai lastnya, ini Mama mau baca komentar dari AU_Soekarno. Mantap ketua, dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah tolong lah. Kamu TAU liar. Sekarang kita ke lastnya Nyo. Dengan caption denger nih yang diposting 7 jam yang lalu dari akun Bang Firdaus. Ayo buat ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjelaskan secara detail terhadap masyarakat bahwa apa yang diajukan oleh pengacara internasional untuk mencabut berita acara sumpah saya itu tidak bisa. Ini penjelasan dari Mahkamah Agung. Dan memang tidak bisa. Ya, menurut ini konstruksi hukum ya, ini menurut hukum tata negara. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh denger tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Gak ada bos yang namanya otak itu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik. Malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat.
Saya bagi-bagi tanah loh sekarang. Program saya bagi-bagi tanah. Tanah tahu kan Bang, Lamborghini mah kecil, harganya berapa? Tanah itu ratusan miliar Bang, saya bagi-bagiin Bang. Ya, jadi Abang udahlah. Abang tidur di rumah, perbaiki akhlak, moral, urus anak cucu. Jangan sok muda terus Bang, kasihan aku ngeliat Abang. Aku takutnya Abang mati mendadak. Udahlah Bang ya. Ayo, aku sayang sama Abang. Mari kita bagi-bagi tanah. Atau Abang happy-happy aja, nggak usah ngurusin saya. Ya, kita tetap fokus pada permasalahan itu, siapa yang cabul sebenarnya. Kita buka di pengadilan. Udah itu aja Bang. Saya ngajak Abang ya. Nggak usah ngurusin mau mecat-mecat saya. Negara aja nggak bisa mecat saya. Orang saya kerja berdasarkan kuasa kok membela klien saya. Yang dihukum berapa tahun aja penjara masih jadi pengacara. Udahlah Bang ya. Makin Abang teriak makin malu-maluin. Abang dibilang nggak ngerti hukum. Ya Bang Hotman ya. Kasihan aku sama Abang. Udahlah. Saya ini jujur, Bang Hotman itu adalah salah satu orang yang menjadi panutan saya loh. Dan menjadi inspirasi saya. Biar saya menjadi hidup sukses. Ya, itu Bang Hotman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Sepertinya masih tetap ini ya. Masih tetap tenang ya kalau perihal desakan dari Bang Hotman untuk membatalkan SK-nya gitu kan. Surat Tuan yang berita acara sumpah gitu. Iya. Tapi kalau secara timeline itu 7 jam yang lalu mungkin belum terupdate. Balik lagi kan, yang tadi PN Jakarta Utara melaporkan belum terupdate nih. Tapi tadi aku sempat ngecek di timeline apakah ada postingan terbaru yang apa ya, yang ditujukan untuk merespon PN Jakarta Utara terkait sudah melaporkan Bang Rasman CS gitu, tapi belum ada. Nanti kita tunggu aja, mungkin bisa sorean atau nanti malam atau besok gitu ya. Ya, sementara segini dulu aja ya Nyo. Nggak expect, walaupun balik lagi aku lumayan happy karena berhasil menurutku menutup case Agus. Iya. Bener-bener ketutup, tup. Karena sudah mulai ke ranah personal yang kayak aduh tolonglah ya. Udah mulai ketutup, tup. Tapi balik lagi aku juga nggak expect kayak ya Allah seserius ini ditanganinnya loh. Iya. Sampai PN yang lapor ke Mabes. Iya. MA buka suara, Ikatan Hakim buka suara. Iya. Ya salah. Seserius itu udah bukan war-war sosial media doang, bukan udah tempur-tempur di sosmed doang, udah bener-bener serius. Tolonglah ya. Ya udahlah sambil menunggu kelanjutannya. Seperti biasa kita meluncur ke setting spesial. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Seperti kesulitannya ya. 4. Ada 4. Yang pertama kita buka dari Saninata. Yang teriak-teriak kok saya yang capek ya. Tenang man, sampai ngos-ngosan gitu. Oke, katanya mau pindah negara ya mungkin. Mami Eda tolong dong. Aduh tolonglah. Aku tahu lagi tolonglah. Nextnya ada dari Dian Anjani. Oke. Ini pekok apa tol sih katanya ya. Kenapa pula dia menarik-narik kasus hakim di perkara Ronald Tanur? Tahu. Emang dia sudah yakin ada bukti kuat kalau hakim menyidangkan kasus dia versus Hotman ini, hakim tersebut menerima suap dari Hotman? Belum, makanya masih mention dugaan ya. Si Rasman yang punya suara persis, ya salam knalpot bro. Padahal kan alasannya hakim itu menolak sidang live kan emang karena unsur dan masalah setelah niatan P21 lah itu kan masalahnya ada di polisi dan kejaksaan. Udah paling bener lah kalau diklaim oleh masyarakat planet Zork. Kasihan juga LN kalau menerima. Tolonglah. Next Anak dari Indiana itu Rasman disuruh minum perasan jeruk nipis campur kecap, coba kasihan suaranya sampai serak-serak gitu. Iya. Pasti penyanyi ini tahu resep itu, tolonglah ya. Lastnya ada dari kuning-kuning oren baby Kai. Halo Mamang, si Abu yang suka mondar-mandir di atas meja. Iya nanti Abu juga ditegur tuh karena naik meja ya. Nyonyo, Mamang dan dua topi mangkok in here always in here. Ketemu lagi sama satu people dari Texas. USA-nya USA bukan orang Sunda asli. Kalau orang Sunda asli itu Mamang. Sebagai orang santuy dan mageran, saya mengucapkan terima kasih buat Mamang dan Tutup yang sudah merangkum dan menganalisis pekerjaan pergerakan Human Plus 62 sejauh ini yang paling jauh, Bang. Asli. Makasih hiburan ya, Bang. Iya, sejauh ini yang paling jauh dan ini yang paling serius ditanggapin ya. Syok. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa aja dan
Mamang, si Abu bolos, Pakun yang baru bangun. Gue tapi Mangkok cabut dulu dan ciao.